Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 26 sampai 30. Akhir masa novisiat. Penderitaanku tidak surut. Karena rapuh secara fisik, aku dibebaskan dari semua latihan rohani. Maksudnya, semua itu diganti dengan doa-doa seruan yang singkat. Jumat Agung. Yesus merenggut aku ke dalam kasih-Nya yang bernyala-nyala. Ini terjadi sewaktu adorasi sore. Dengan tiba-tiba, kehadiran ilahi menguasai aku. Dan aku lupa akan segala sesuatu yang lain. Yesus membuat aku memahami betapa banyak Ia telah menderita bagiku. Ini berlangsung dalam waktu yang amat singkat. Aku merasakan suatu dambaan yang luar biasa, suatu kerinduan untuk mengasihi Allah. Kaul-kaul pertama. Aku merasakan kerinduan yang bernyala-nyala untuk menghampakan diri demi Allah melalui cinta yang nyata. Suatu cinta yang tidak dapat dilihat oleh siapapun, termasuk oleh suster-suster yang paling akrab denganku. Tetapi sesudah pengikraran kaul-kaul itu pun, kekelaman terus menyelubungi jiwaku selama hampir setengah tahun. Pernah terjadi ketika aku sedang berdoa, Yesus memenuhi seluruh jiwaku. Kegelapan jiwaku sirna, dan aku mendengar suara ini dari dalam hatiku. Engkau adalah sukacitaku. Engkau adalah nikmat hatiku. Sejak saat itu, aku merasakan kehadiran Tritunggal yang Maha Kudus di dalam hatiku. Maksudnya, di dalam diriku. Aku merasakan diriku diliputi terang ilahi. Sejak saat itu, jiwaku bergaul dengan Allah, seperti seorang anak dengan bapaknya yang tercinta. Pernah Yesus berkata kepadaku, "Pergilah kepada muder superior, dan mintalah kepadanya agar ia mengizinkan engkau mengenakan pakaian yang kasar selama 7 hari. Dan sekali setiap malam engkau boleh bangun dan pergi ke kapel." Aku menjawab, "Ya." Tetapi aku mengalami kesulitan untuk sungguh pergi kepada muder superior. Pada petang hari, Yesus bertanya kepadaku, "Berapa lama engkau akan menangguhkannya?" Aku memutuskan untuk berbicara dengan muder superior begitu aku melihat dia. Hari berikutnya, sebelum tengah hari, aku melihat muder superior pergi ke ruang makan. Karena dapur,
ruang makan dan kamar Suster Aloysia saling berdekatan, maka aku minta Mother Superior masuk ke kamar Suster Aloysia dan aku memberitahukan kepadanya apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Atas permintaan itu, Mother Superior menjawab, "Aku sama sekali tidak akan mengizinkan engkau mengenakan pakaian kasar. Sama sekali tidak. Kalau Tuhan Yesus mau memberi engkau kekuatan raksasa, aku akan mengizinkan mati raga itu." Aku minta maaf karena telah menyita waktu Mother Superior, dan aku meninggalkan kamar Suster Aloysia. Pada saat itu juga, aku melihat Yesus berdiri di pintu dapur, dan aku berkata kepadanya, "Engkau memerintahkan aku minta izin untuk mati raga ini, tetapi Mother Superior tidak mau mengizinkannya." Yesus berkata, "Aku berada di sini selama percakapanmu dengan Mother Superior, dan aku mengetahui semuanya. Aku tidak menuntut mati raga darimu, tetapi ketaatan. Dengan ketaatan, engkau memberikan kemuliaan yang besar kepadaku dan memperoleh pahala bagi dirimu sendiri." Salah seorang Mother, setelah tahu bahwa aku memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus, berkata kepadaku bahwa aku sedang mengkhayal. Ia berkata bahwa Tuhan Yesus bergaul akrab seperti ini hanya dengan orang-orang kudus dan tidak dengan jiwa-jiwa yang berdosa, seperti engkau, suster. Sesudah itu, aku menjadi kurang percaya kepada Yesus. Pada salah satu percakapan pagiku dengan Yesus, aku bertanya, "Yesus, apakah engkau bukan hanya suatu khayalan?" Yesus menjawab, "Kasihku tidak memperdayakan seorang pun." Sekali peristiwa, aku merenung tentang Tritunggal yang Maha Kudus, tentang hakikat Allah. Aku sungguh-sungguh ingin mengetahui dan memahami siapa Allah itu. Tiba-tiba jiwaku terserap dalam apa yang tampaknya merupakan dunia yang akan datang. Aku melihat terang yang tak terhampiri, dan di dalam terang itu tampaklah sesuatu seperti 3 sumber terang yang tidak dapat aku pahami. Dan dari dalam terang itu terdengar suara seperti suara halilintar yang memenuhi langit dan bumi. Karena sama sekali tidak memahaminya, aku merasa sangat sedih. Tiba-tiba, dari samudera terang yang tak terhampiri itu, tampil juru selamat kita yang terkasih, yang tak terperikan indahnya dengan luka-lukanya yang bersinar. Dan dari balik terang itu, muncul suatu suara yang berkata, "Siapa Allah seturut hakikatnya? Tidak seorang pun akan memahaminya, baik malaikat maupun manusia." Yesus berkata kepadaku, "Kenalilah Allah
dengan merenungkan sifat-sifatnya. Sejenak kemudian, ia membuat tanda salib dengan tangannya dan menghilang. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.